Oligarki Rusia tidak senang dengan Putin, bukan karena perang, tetapi karena Tiongkok secara aktif membuat mereka kehilangan miliaran. Krisis ini dimulai dengan penghinaan publik yang besar-besaran. Putin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sanksi sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Namun, pengungkapan besar Putin tentang robot kecerdasan buatan humanoid pertama Rusia, launch, berjalan sangat buruk, sehingga bahkan propagandis Rusia pun sekarang menyebutnya sebagai lelucon. Dan yang lain menyarankan bahwa Rusia telah membuat robot mabuk pertama di dunia. Rasa malu ini memang pantas karena kegagalan teknologi membuktikan krisisnya sangat dalam. Jutaan pekerja teknologi Rusia telah kabur sejak invasi dimulai, membuat industri teknologi Rusia jadi bahan tertawaan. Namun pengkhianatan yang sebenarnya adalah secara ekonomi. Tiongkok sekarang membuang semua kelebihan produksinya ke pasar Rusia, yang memicu keruntuhan pabrik-pabrik Rusia. Bahkan para Chief Executive Officer Rusia secara terbuka mengeluh bahwa subsidi tidak adil dari Tiongkok membuat sektor manufaktur dan sektor lainnya di Rusia menjadi kosong. Ini membuktikan Rusia gagal karena sekutu terdekatnya malah menjadikannya sasaran latihan. Mari kita mulai dengan robot humanoid kecerdasan buatan ini, karena ia benar-benar membawa industri Rusia ke panggung dunia. Semua orang menyaksikan acara ini karena Rusia ingin memamerkan robot kecerdasan buatan humanoid pertamanya. Saya rasa mereka hanya memasukkan semua kata-kata keren yang bisa mereka temukan. Tapi peluncurannya sama sekali tidak berjalan sesuai rencana. Lihatlah. Sekarang, beberapa orang mengatakan bahwa itu bukan robot, itu hanya Dmitry Medvedev yang memakai kostum. Tapi teori yang menurut saya lebih masuk akal adalah bahwa Rusia telah membuat robot mabuk pertama di dunia, yang sejujurnya lebih cocok untuk negara seperti Rusia. Selain itu, ini membuat Rusia menjadi negara yang melakukan sesuatu pertama kali, sesuai keinginan mereka. Tapi sepertinya beberapa propagandis Rusia tidak senang dengan bagaimana semua ini terjadi. Coba dengarkan reaksi berikut ini. Maafkan saya hanya sedang duduk. Maafkan Kiana, teman-teman. Saya sedang dalam keadaan sedikit Marah. Karena entah kenapa kemarin di negara kita ada presentasi robot humanoid. Jelaskan saja secara sederhana. saya Apa yang sedang kamu lakukan? ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Dan untuk apa? Ada apa? Perusahaan ini dulu. Baru-baru ini, Didirikan karena itu mereka membawanya untuk ditunjukkan. Sana kemari. Sungguh luar biasa. Uang sudah dialokasikan. Saya tidak bisa menggunakan kata-kata kasar. Tapi jadi Kamu mengerti, itu sangat berat. ini Dengan musik dari Rocky, mereka membawa ke atas panggung seorang pria idola Rusia. Dua pria menemani. dia. Dia jatuh begitu, saya. Mereka mengangkat dia dengan musik yang sama dan 3 orang menyeret. Dia pergi. Mereka juga buru-buru menutupi dia dengan kain. Apakah ini bagian dari syuting film tentang cara mencuri uang pemerintah? Ada apa ini? Let's see one brief. Sedang terjadi? Apa maksud semua ini? Apa arti dari semua ini yang tak berujung? Apa maksud dari semua rasa malu ini? Ada apa ini? Sementara itu, supaya kamu tidak punya ilusi apapun. Secara bersamaan, rekan-rekan Tiongkok, Ada apa? belum lagi Elon Musk yang berjanji ke dia suka installing shot robot humanoid pada pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan. Saya kebiasaan edukasi sekali karena kebencian saya. Ada apa? Ini Robot humanoid ini akan bisa melakukan segalanya. ada acara apa? Kenapa sih kamu melakukan ini? Jelaskan saja. Jelaskan itu padaku.
Kenapa kamu Menimbulkan malu di depan orang banyak. dunia? Kenapa? Siapa yang Melakukan sumber fund berpaksa memberitahu Ria Novosky bahwa biaya Dari Edo mungkin antara 100 juta dan 300 juta rubel? ada apa? Ada apa? Kenapa kamu naik ke panggung dengan merangkak? Kenapa Kamu memamerkan? rasa malu ini? Ini setir di manga mainan anak-anak? Ada apa? Aku jujur saja, sepertinya orang itu tidak akan beli robot ini, tapi aku mungkin akan membelinya. Perusahaan pembuat robot ini segera mengeluarkan pernyataan luar biasa setelah kejadian tersebut. Sebelum membacanya, aku ingin memberi sedikit latar belakang tentang pendiri atau Chief Executive Officer perusahaan itu. Namanya Vladimir Filichuk, dan dia sebenarnya adalah mantan pegawai pemerintah. Dia dulu bekerja di Departemen Teknologi Informasi Pemerintah Putin. Pada 2023, dia meninggalkan Rusia, seperti banyak pekerja teknologi informasi lain di sana. Sekarang, dia berbasis di Dubai, tempat dia menjalankan perusahaannya. Sekarang, ini adalah sesuatu yang akan kita bicarakan sebentar lagi, karena ini merupakan masalah besar bagi ekonomi Rusia. Semua pekerja terampil ini akan pergi. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan pernyataan dari perusahaan ini. Mereka mengatakan bahwa mereka bingung dengan semua perhatian yang didapatkan oleh klip ini. Karena bagaimanapun juga, dan saya ingin menekankan bahwa ini bukan lelucon. Kata-kata berikut ini adalah kata-kata yang dikeluarkan perusahaan dalam pernyataannya. Sama sekali bukan lelucon. Perusahaan menyatakan bahwa mereka termasuk yang paling maju di Rusia dan setara dengan perusahaan internasional terkemuka. Setelah membaca hal seperti itu, saya rasa mereka memang sedang bercanda dengan seluruh dunia saat ini. Dan mungkin saja itu memang Medvedev yang memakai jas. Tapi mari kita lanjut ke poin yang lebih serius. Karena semua ini mengungkapkan masalah besar yang sebenarnya sedang dihadapi oleh ekonomi Rusia. Dan masalah itu adalah eksodus tenaga kerja teknologi Rusia. Para pekerja teknologi Rusia telah meninggalkan negara itu sejak invasi dimulai. Tapi tren ini benar-benar meningkat pesat pada bulan September 2022 karena saat itulah Putin ingin melakukan mobilisasi massal. Setelah operasi militer khusus 3 hari berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih lama. Karena ekonomi Rusia telah sangat terpuruk di sektor ini, sehingga hampir mustahil untuk pulih dalam waktu singkat, bahkan jika perang berhenti besok. Dan ini adalah sesuatu yang sudah kami bicarakan dengan seorang ekonom tentang bagaimana semua ini akan terjadi dalam jangka panjang. Jadi, berikut adalah cuplikan dari wawancara tersebut. Menurut sumber saya, salah satu faktor terbesar adalah orang Rusia yang pergi. Rusia. Dan saya pikir mereka ini adalah orang-orang Rusia yang sedikit lebih berada, sedikit lebih tinggi secara ekonomi, dan sedikit lebih pintar. Dan statistik resmi. ya Statistik resmi mencatat 90.000 orang pergi pada Oktober 2022. Saya kira sekarang jumlahnya sudah jauh lebih dari 1 juta. Orang Rusia yang paling cerdas telah meninggalkan negaranya. Bagaimana dampaknya bagi ekonomi kini dan nanti, misal setelah perang berakhir? Ya, saya sangat menghargai komentar ini karena saya sebagai seorang ekonom, Anda tahu, kami sebagai ekonom, kami benar-benar menganggap modal dan sumber daya manusia, tenaga kerja sebagai 2 faktor utama produksi dalam setiap perekonomian. Dan sering kali orang lupa tentang tinggal tenaga kerja Kokumolo yang dalam kasus ini seperti yang Anda tunjukkan, Rusia benar-benar kehilangan banyak tenaga kerja. Kita membicarakan sekitar 1 hingga 1,5 juta orang yang telah pergi. Seperti yang Anda tunjukkan, orang-orang ini biasanya lebih sejahtera. Mereka lebih terdidik, biasanya mereka bisa berbicara dalam bahasa asing, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk berasimilasi di negara lain. Saya punya mesra di Premier, dan sekian hampir semua dari mereka pergi setelah invasi besar-besaran terjadi, karena mereka sangat vokal menentang perang. Dan federalnya Sluzba Bezopasnosti Rusia, yang pada dasarnya adalah mantan KGB, benar-benar mengejar mereka. Jadi mereka harus pergi, dan sangat banyak orang yang pergi. Ditambah lagi dengan tentara yang dimobilisasi, jadi orang-orang yang sedang aktif di militer telah dimobilisasi. Jadi kita sedang membicarakan sekitar 3 juta, setidaknya 3 juta orang Rusia yang bukan bagian dari populasi pekerja.
Kuatangis de Tomei dengan populasi yang menua saat ini, Rusia memiliki salah satu kasus terburuk dari populasi menua dan krisis demografi. Ketika Anda tidak memiliki senang skala dan yang stop, maksudnya setelah populasi Rusia sedang menyusut dan memang sudah menyusut, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dampaknya akan deras dalam jangka panjang, bukan? Jadi dampak terhadap tenaga kerja sudah mulai terasa di banyak sekali sektor, dan terutama di sektor ekonomi sipil yang bukan ekonomi militer. Pada dasarnya ini adalah barang dan jasa sehari-hari yang kita gunakan untuk menikmati hidup. Itu adalah yang tak bisa digantikan Rusia. Dan ini hanya Bapak akan menjadi lebih buruk dari sini, dia akan menjadi lebih baik bahkan jika perang berhenti. Saya rasa jika diperbaik untuk orang Rusia pergi, bahkan lebih banyak lagi maksud saya mereka akan pergi. Dan tidak ada yang ingin datang ke Rusia karena memang itu bukan negara yang ingin kamu tinggali. Jadi di Rusia benar-benar berada di jalan buntu di sini. Dan krisis demografi ini akan menjadi masalah besar. Ngomong-ngomong, sebagai catatan tambahan di sini, ada banyak pembicaraan di berbagai tingkat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan saya sudah mendengarnya. Saya duduk di Dewan Direksi organisasi bernama Save Ukraine yang memulangkan anak-anak yang diculik dari Rusia, dan pembicaraannya pada dasarnya seperti itu. Sobchen untuk mengatasi krisis demografi ini, Rusia menculik dan mengasimilasi anak-anak Ukraina karena ini adalah salah satu cara untuk mengisi kembali populasi negara Anda. Populasi. Jadi sekejam apapun kedengarannya, Rusia benar-benar melakukan genosida. Dan bagi seolah-olah mereka hampir dipaksa untuk melakukannya karena populasi mereka sendiri pergi atau punah. Putin tampaknya menghancurkan masa depan Rusia. Kamu tahu siapa yang sering memanfaatkan negara bermasalah? Tiongkok. Itu bukan saya yang bilang, itu berasal dari seorang Chief Executive Officer Rusia atau bisa dibilang seorang oligarki Rusia. Ini adalah sesuatu yang diposting di media Rusia. Situs web ini bernama Kommersant dan ini adalah situs media Rusia yang cukup besar. Dan ini diposting 3 hari yang lalu pada tanggal 12 November. Mari kita lihat. Masalah paling serius yang dihadapi ekonomi Rusia adalah meningkatnya impor dari Tiongkok. Sekarang, orang ini menjabat Chief Executive Officer perusahaan ban besar di Rusia yang memproduksi ban kelas atas. Ini bukan ban untuk orang biasa. Namun, perusahaan ini juga sedang mengalami kesulitan. Dan dia menjelaskan alasannya dalam wawancara dengan media berita Rusia. Inilah yang dia katakan, ini mungkin masalah paling serius di pasar ban Rusia saat ini. Ekspansi impor dari Tiongkok terjadi tanpa adanya langkah perlindungan apapun dari negara. Kami telah membahas ini dengan pejabat pemerintah, namun belum memperoleh dukungan nyata yang seharusnya bisa diandalkan produsen lokal. Banyak alasan, tapi faktanya tetap sama. Saya heran kenapa Putin enggan menghadapi Xi Jinping, apalagi sekarang. Tapi mari lanjutkan. Jika kapasitas pasar ban penumpang di Rusia tahun lalu sekitar 50 juta ban, maka Tiongkok mengimpor 19 juta unit. Selama 5 tahun terakhir, pangsa merek Tiongkok di pasar Rusia meningkat dari 11% menjadi 35%, sementara produksi di pabrik lokal menurun. Ini adalah masalah besar sekarang, dan ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa ban dipasok dengan harga yang sangat rendah. Kami percaya bahwa ini disebabkan oleh praktik dumping, dan ini merupakan pelanggaran terhadap persaingan yang adil. Tindakan Tiongkok memang ilegal, tapi Putin tak bisa berbuat apa-apa karena Rusia sangat bergantung pada perusahaan Tiongkok dan Xi Jinping. Jadi saya ingin segera menjelaskan apa yang dilakukan Tiongkok di sini dan mengapa itu ilegal. Partai Komunis Tiongkok punya kebijakan tak resmi untuk membuat pabrik di negara lain, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, pada dasarnya tutup. Tiongkok benar-benar ingin menjadi satu-satunya pusat manufaktur di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Partai Komunis Tiongkok pada dasarnya memberi uang gratis ke pabrik-pabrik Tiongkok. Untuk memahami hal ini dengan benar, mari kita ambil contoh baja, oke? Seperti pabrik baja misalnya. Produsen baja Tiongkok didorong memproduksi cukup banyak baja tiap tahun agar dapat memenuhi permintaan domestik. Dan kemudian mereka ingin memiliki produksi yang cukup untuk mengekspor semua baja itu ke negara lain. Negara-negara di Asia, negara-negara di Eropa, dan Amerika Serikat.
Sekarang, bagaimana Tiongkok memastikan bahwa baja Tiongkok tetap lebih murah dibandingkan seperti kamu tahu semua baja domestik di negara-negara lain ini? Nah, untuk melakukan ini, Partai Komunis Tiongkok pada dasarnya memberikan uang gratis dengan memberikan tanah gratis kepada perusahaan-perusahaan ini, memberi mereka pinjaman tanpa bunga. Kadang mereka memberi listrik murah atau gratis, serta banyak hal lain. Sekarang, karena semua hal ini, semua perusahaan Tiongkok ini bisa memproduksi produk mereka, dalam hal ini baja, dan menjualnya dengan harga yang tidak bisa disaingi oleh para pesaing asing. Karena perusahaan asing sebenarnya harus mendapatkan keuntungan atau setidaknya impas, bukan? Perusahaan Tiongkok tidak peduli soal mendapatkan keuntungan, karena mereka seperti mendapatkan uang gratis dari pemerintah. Menurut hukum internasional ini ilegal. Itulah alasan mengapa Amerika Serikat dan negara Eropa awal tahun ini mengalami perang dagang dengan Tiongkok. Dan perang dagang itu masih berlangsung. Kita memang punya kesepakatan dagang dengan Tiongkok yang menurut saya sebenarnya belum cukup, tapi itu topik untuk video yang berbeda. Namun, itu sudah langkah yang benar. Kini negara barat mulai sadar trik Tiongkok. Menurutmu, apa yang dilakukan PKT? Mereka hanya membuang banyak pasokan itu ke Rusia, dan Putin tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun tentang hal itu. Sekarang, karena hal ini, pabrik-pabrik di Rusia mulai gulung tikar, terutama pabrik-pabrik yang bukan bagian dari industri pertahanan, benar kan? Dan Rusia akan kesulitan untuk pulih dari ini, karena membangun basis industri itu tidak mudah. Dan ini juga sudah kami sampaikan tahun lalu, Tiongkok bukan sekutu Rusia. Satu-satunya alasan mereka begitu dekat saat ini adalah karena itu menguntungkan Tiongkok untuk berada di pihak Rusia sekarang. Dan Tiongkok bisa memanfaatkan kelemahan Rusia. Dengarkan cuplikan berikut ini. Tiongkok jelas bukan sekutu Rusia. Maksud saya persahabatan tanpa batas itu omong kosong. Tetapi menurut saya yang paling Tiongkok pedulikan adalah menjaga status quo, menjaga akses ke minyak dan gas Rusia yang murah. Imirawan kata sanangeti inginnya saya menggunakan jalur perdagangan utara yang melewati atas Rusia melalui kutub utara. Seiring persawahan iklim yang terus berlangsung dan lapisan es kutub yang terus mencair, Tiongkok akan makin ingin dan memakai jalur itu, tapi sekarang ini Rusia yang menguasainya. Mereka berkepentingan menjaga Rusia tetap dan bertahan dalam pertarungan ini. Itulah sebabnya mereka mengirimkan suku cadang dan melakukan hal-hal lain untuk membantu Rusia. Tapi mereka berusaha untuk tidak benar-benar memancing kemarahan Amerika Serikat. Cukup sampai kita benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu, karena saat ini kita sebenarnya tidak benar-benar melakukan apa-apa tentang hal itu. Dan saya pikir Tiongkok juga tidak ingin melihat Rusia rezimnya dikalahkan dan runtuh, karena itu akan menimbulkan beberapa masalah bagi mereka sendiri. Bahwa orang-orang bisa melihat bahwa rezim otokratis diktator seperti ini tidak terkalahkan.